Bucin banget Pak Jemi, sampai bawain tas nyonya. Takdir Cinta Yang Kupilih tanggal 11 November tahun 2022 tentang Joe menyeting pertemuan Hakim dan Tami. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih diperankan Alicia Rininta, Dinda Kirana dan Jonathan Frizzy. Episode Takdir Cinta Yang Kupilih hari ini tentang pertemuan Hakim dan Tami. Tami datang lebih dulu ke sebuah tempat untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian Hakim datang dengan alasan diundang Novia untuk merayakan ulang tahun Tami. Joe mengintai dari tempat tersembunyi. Rupanya Joe menyeting pertemuan itu. Apakah Joe akan melibatkan Novia juga? Selama ini Joe bergerak dalam diam untuk membuat Tami kembali padanya. Sementara itu Novia kecopetan karena mengantar Kinara beli balon. Jeffrey mengatakan bahwa Kinara merasa bersalah karenanya Miss Novia jadi kecopetan. Jeffrey pun jujur bahwa sebenarnya Kinara tidak ingin beli balon tapi dia suruh sama Unclenya. Siapakah Uncle dari Kinara? HP itu sebenarnya dicuri oleh Joe untuk mengatur pertemuan Tami dan Hakim. Joe mengecek pesan masuk di HP Novia. Rupanya ada pesan dari Tami. Joe mendengarkan pesan suara Tami. Ia mengatakan bahwa ia tahu bahwa yang ia lakukan salah. Tapi ia benar-benar tidak bermaksud untuk melakukannya apalagi mengkhianati sahabatnya sendiri. Joe sangat sedih mendengar pengakuan dari Tami. Ia merasa hancur. Selain itu Tami meminta agar ia bisa merayakan ulang tahun bersama Novia. Joe pun berencana mengabulkan permintaan Tami, tapi dengan caranya. Awalnya ia mengirim pesan pada Tami, kemudian ia mengirim pesan pada Hakim, dengan menggunakan HP Novia. Joe melihat tangisan Novia yang sakit hati karena lagi-lagi ia melihat pertemuan Hakim dan Tami. Joe bertekad untuk membalaskan rasa sakit hatinya sekaligus Novia. Sementara kandasnya kepercayaan Novia kepada Hakim berdampak pada kelanjutan kehidupan rumah tangga mereka dalam sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Tak dapat dipungkiri sebesar apapun usaha Novia untuk merebut hati Hakim agar ia mencintai balik Novia, namun sepertinya tidak akan membuahkan hasil selamanya. Pernikahan mereka berdua dalam Takdir Cinta Yang Kupilih sudah tidak bisa dipertahankan lagi, khususnya karena Tami juga ikut berselingkuh dengan Hakim di belakang Novia. Sementara itu Jeffrey akan selalu siap siaga membantu Novia dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun ia butuhkan. Karena Jeffrey memang ditakdirkan untuk bersama Novia, namun hanya saja caranya harus penuh dengan lika-liku. Pada episode sebelumnya Takdir Cinta Yang Kupilih, jika Novia hendak mengantarkan Kinara untuk membeli balon di sekitar area kindergarten school. Lalu tiba-tiba saja ponsel yang Novia raib dicuri oleh orang misterius, untung saja ada Jeffrey. Jeffrey juga dengan sigap membantu Novia agar dapat mencari tahu siapa orang yang mencuri ponsel milik Novia. Namun sayangnya, Jeffrey tak bisa melacak lebih detail tentang maling itu di CCTV, karena CCTV-nya juga bermasalah. Jeffrey menenangkan Novia hingga mempertanyakan soal apakah Novia tak merasa ada yang janggal jika tumben saja ada tukang balon yang melintas di area kindergarten school tak seperti biasanya. Di episode selanjutnya dapat dipastikan orang yang sudah mencuri ponsel milik Novia adalah Yo, yang tak lain adalah suami dari Tami. Yo sebenarnya hanya ingin meminjam ponsel milik Novia saja karena ia juga ingin menyelidiki sosok Tami di belakang Yo seperti apa dan apakah berselingkuh. Yo juga ingin menyelidiki lebih lanjut soal hubungan Hakim dengan Tami yang semakin lama semakin mesra tanpa sepengetahuan Yo. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari ponsel Novia, Yo akan berinisiatif mengembalikan ponsel Novia.
Lalu kali ini Tami akhirnya bertemu dengan ayah kandung Yo saat mengantarkan keponakan Yo pulang. Sementara itu Yo sedang melihat dan mendengarkan semua bukti perselingkuhan antara Tami dan Hakim. Novia memberanikan diri untuk bertanya kepada Jeffrey mengenai kebakaran yang terjadi di panti asuhan. Sementara itu Tami akhirnya mengetahui jika Novia sedang bertemu dengan Ibu Hakaim untuk mendiskusikan masalah perceraiannya dengan Hakim. Tami langsung menelepon Hakim untuk mengatakan pertemuan Novia tersebut. Hakim pun merasa kecewa dengan sikap Novia karena memberitahukan kepada orang tuanya. Karena itu semua tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Tami merasa bersalah karena ulahnya membuat pernikahan Novia dan Hakim kini di ujung perceraian. Sementara di sisi lain Novia baru tahu yang menyelamatkannya ketika kebakaran dulu bukan Jeffrey melainkan Hakim. Tami akhirnya menyiapkan makan malam romantis untuk Hakim dan Novia. Sementara Hakim kepergok Bu Astrid sedang beli cincin. Sedangkan Jeffrey mengaku sebagai penolong Novia saat kebakaran. Yo sekarang sudah tahu Jeffrey lah yang menyimpan bukti perselingkuhan Tami dan Hakim. Jeffrey dan Novia terhimpit bersama saat satu lift inilah yang membuat Novia semakin menyadari kasih sayang Jeffrey padanya. Di sisi lain Hakim tengah membantu Tami yang terluka. Sementara itu Yo ingin bertemu dan mencari tahu siapa sebenarnya Jeffrey. Novia memutuskan pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Hakim marah dan bilang kalau ia lembur. Novia pun sudah tidak peduli lagi dan percaya pada omongan Hakim. Benar saja Yo akhirnya melihat Tami dan Hakim sedang berduaan. Di sisi lain ada Astrid yang bilang kepada Jeffrey kalau ia harus segera menjauhi Novia karena Novia sudah menjadi istri orang. Galvin pun tidak bisa mengacaukan omongan ibunya namun ia tetap mencintai Novia. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.